Dunia kembali diguncang. Sebuah serangan udara Israel menghantam jantung kekuatan Hizbullah di Lebanon Selatan. Dan kali ini bukan sembarang operasi militer. Komandan elit Hizbullah dari unit Radwan Force, Isa Ahmad Karbala, tewas dalam serangan presisi yang diluncurkan pada Rabu pagi di wilayah Ain Qana, hanya beberapa kilometer dari perbatasan Israel. Bagi dunia, ini adalah berita perang. Tetapi bagi mereka yang mengerti nubuatan, ini lebih dari sekadar pertempuran udara. Ini adalah penggenapan firman Tuhan atas tanah yang sejak dahulu disebut Tirus dan Sidon. Tanah yang pernah menjadi lambang kesombongan bangsa-bangsa yang menentang Tuhan dan umat pilihannya, Israel. Menurut laporan resmi Israel, Defense Forces (IDF), operasi itu diluncurkan setelah intelijen militer mendeteksi pergerakan militan Hizbullah yang tengah menyiapkan peluncuran rudal jarak menengah ke wilayah utara Israel. Dalam serangan itu, pesawat tempur F-16 milik Israel menembakkan rudal berpemandu presisi ke sebuah konvoi di jalan raya Ain Qana. Ledakan besar mengguncang kawasan itu, menewaskan Isa Ahmad Karbala, salah satu komandan paling berpengaruh di Radwan Force, unit khusus Hizbullah, yang selama ini bertugas menembus perbatasan Israel dalam operasi infiltrasi darat. Pihak Hizbullah mengonfirmasi kematian Karbala, dan dalam pernyataannya mereka bersumpah akan membalas. Sementara itu, pihak Israel menyebut operasi tersebut sebagai pukulan yang menembus inti kekuatan Hizbullah. Dalam hitungan jam, wilayah selatan Lebanon kembali tegang. Warga sipil mengungsi, suara jet tempur terus terdengar di langit, dan dunia menyadari perbatasan utara Israel kembali terbakar. Untuk memahami kedalaman makna peristiwa ini, kita harus mengerti siapa sebenarnya Hizbullah. Hizbullah lahir pada tahun 1982 di tengah kekacauan perang saudara Lebanon dan invasi Israel ke Beirut. Didukung oleh Iran, kelompok ini dibentuk dengan satu tujuan utama, menghancurkan Israel dan mengusir pengaruh Barat dari Timur Tengah. Namun selama 4 dekade terakhir, Hizbullah telah berubah dari sekadar kelompok milisi menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang menyaingi bahkan pemerintah Lebanon sendiri. Unit Radwan Force, tempat Isa Ahmad Karbala memimpin, merupakan pasukan elit Hizbullah. Mereka dilatih secara khusus oleh pasukan Quds Iran dan memiliki kemampuan perang kota, sabotase, dan operasi penyusupan. Nama Radwan sendiri diambil dari nama Imad Mughniyeh, tokoh teroris Hizbullah yang dibunuh oleh Israel pada tahun 2008. Pasukan ini adalah kebanggaan Hizbullah, simbol kekuatan yang mereka harap bisa menembus Galilea suatu hari nanti. Namun hari itu, satu rudal Israel menghentikan ambisi besar itu, dan dunia menyaksikan Tuhan sedang memukul kebanggaan Lebanon. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, ribuan tahun sebelum dunia mengenal nama Hizbullah. Kitab Yehezkiel pasal 26 hingga 28 dan Yesaya 23 menubuatkan tentang 2 kota besar di pesisir Lebanon kuno, Tirus dan Sidon. 2 kota itu pernah menjadi pusat perdagangan, kekayaan, dan kesombongan. Namun Tuhan berfirman melalui nabinya, "Hai anak manusia, karena Tirus berkata tentang Yerusalem, syukur gerbang bangsa-bangsa itu telah dipecahkan, semuanya mengalir kepadaku. Maka beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melawan engkau, hai Tirus." Yehezkiel 26. Tuhan menubuatkan bahwa Tirus akan dijadikan seperti batu gundul di tengah laut. Gelombang akan menghantamnya, dan ia tidak akan pernah kembali menjadi seperti dulu. Dan Sidon, firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan penyakit sampar ke dalamnya dan darah ke jalan-jalannya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 28. Saudara-saudari, Tirus dan Sidon adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon Selatan, daerah yang menjadi markas besar Hizbullah. Mereka menentang Israel. Mereka mengangkat senjata melawan umat pilihan Tuhan.
dan mereka mengira kekuatan mereka akan kekal. Namun nubuatan yang dahulu diucapkan kembali bergema. Aku akan melawan engkau, hai Tirus. Lebanon, tanah yang dulu dikenal indah dengan pohon-pohon arasnya yang megah, kini menjadi arena kegelapan dan darah. Negeri itu tenggelam dalam krisis ekonomi, korupsi, dan kekacauan politik. Sejak Hizbullah menguasai pemerintahan, berkat di tanah itu perlahan sirna. Tidak ada kedamaian di selatan, tidak ada keadilan di utara. Dan di tengah reruntuhan, Tuhan seakan berkata, inilah akibat ketika bangsa menentang umatku. Dalam Mazmur 83, tertulis tentang koalisi bangsa-bangsa yang bersekongkol melawan Israel. Mereka berkata, marilah kita memunahkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak lagi diingat orang. Daftar itu mencakup bangsa-bangsa dari Edom, Moab, Filistea, dan Tirus. Dan kini, dalam dunia modern, nama-nama itu bangkit kembali dalam bentuk Iran, Hamas, dan Hizbullah. Mereka bersatu dalam semangat yang sama, menghapus Israel dari peta dunia. Namun sejarah rohani mengajarkan satu hal, setiap bangsa yang menentang Israel berakhir dalam kehancuran. Saudara-saudari, jangan anggap berita ini sekadar konflik politik. Ini adalah tanda zaman. Tuhan sedang menggerakkan roda sejarah untuk menggenapi firman-Nya. Yesaya 17 menubuatkan tentang jatuhnya Damsyik dan Yeremia 49 menubuatkan tentang kehancuran bangsa-bangsa di sekitar Israel, termasuk wilayah yang kini disebut Lebanon. Perang ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari proses pembersihan tanah perjanjian menjelang kedatangan Mesias. Ketika Hizbullah kehilangan para komandannya satu persatu, ketika benteng mereka di perbatasan mulai runtuh, itu bukan sekadar kemenangan militer Israel. Itu adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 10. Berhentilah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku ditinggikan di bumi. Setiap rudal yang menghantam markas Hizbullah adalah peringatan rohani. Tanah ini sedang dibersihkan, bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh keputusan surgawi. Tuhan tidak akan membiarkan tanah perjanjian itu dipenuhi oleh darah dan kebencian tanpa batas. Seperti dahulu ia mengusir bangsa-bangsa Kanaan yang menajiskan tanah itu, demikian pula ia menyingkirkan kekuatan yang hari ini berdiri melawan Israel. Dan ketika dunia bertanya, mengapa Tuhan membiarkan perang ini? Jawabannya sederhana. Karena penggenapan sedang berjalan, karena janjinya kepada Abraham masih berlaku. Barang siapa mengutuk engkau, aku akan mengutuk dia. Bangsa-bangsa di bumi perlu berhenti dan memperhatikan. Apa yang terjadi di Lebanon bukan hanya urusan politik Timur Tengah. Ini adalah pesan bagi dunia yang menolak rencana Allah. Kepada bangsa-bangsa yang terus berpihak kepada musuh Israel, Tuhan sedang berbicara melalui kehancuran ini. Ia berkata, jangan ikut mengutuk umatku, jangan sentuh yang kusayangi. Lebanon adalah peringatan bagi bangsa-bangsa yang berani menentang kebenaran Tuhan. Hari ini mungkin Hizbullah yang diguncang. Besok bisa jadi bangsa lain. Tuhan sedang memisahkan terang dari gelap, iman dari kemunafikan, dan kebenaran dari tipu daya politik dunia. Saudara-saudari, berita tentang kematian seorang komandan Hizbullah mungkin terdengar seperti hal kecil di antara banyak tragedi dunia. Tetapi di mata rohani, itu adalah tanda besar bahwa Tuhan sedang mengguncang segala sesuatu yang dapat diguncang. Hizbullah mengira mereka kuat, Iran mengira mereka kebal, Lebanon mengira mereka punya perlindungan dunia. Namun dalam sekejap, satu rudal menghancurkan benteng keangkuhan itu. Dan dari reruntuhan Ain Qana, suara profetik bergema, akulah Tuhan yang membuat bangsa-bangsa gemetar. Aku mengguncang langit dan bumi, laut dan darat, agar kemuliaan rumahku dinyatakan. Hagai 2. Kita sedang hidup di masa penggenapan nubuatan besar. Israel sedang dipersiapkan. Bangsa-bangsa di sekitar sedang diguncang.
Dan Tuhan sedang menyusun panggung bagi kedatangan Raja di atas segala raja. Maka siapa yang bijak, biarlah ia memperhatikan. Siapa yang suci, biarlah ia tetap suci. Sebab waktu sudah sangat singkat. Tuhan sedang berbicara melalui badai, melalui perang, dan melalui sejarah yang berulang. Tuhan sedang mengguncang Lebanon. Dan tidak lama lagi, dunia akan melihat bahwa segala yang menentang Israel tidak akan berdiri, sebab mereka menentang Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah,
namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suaramu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati,
Dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman. Jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.